Puji Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini dengan semangat yang baru dan hari yang baru. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ester 4, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta beberapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini
engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai lagi. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan bermasalah untuk aku. Ulang, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang diperintahkan Ester kepadanya. Demikian. Selanjutnya silakan Bu Sarma, Matius 9 ayat 1 sampai 17. Baik, saya akan membacakan dari Matius 9 pasal 1, Matius 9 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula,
Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Selanjutnya silakan Ibu Lucy 18 sampai 38. Baik, saya sambung dari Matius 9 ayat 18 sampai 31. 38. Sementara Yesus 38. 38. Oke. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian,
supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Gindo. Amin. Amin. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sarma, Ibu Lucy. Dan terima kasih Pak Yuda. Firman Tuhan pagi ini berjudul Bertuhan tanpa Tuhan. Silakan Pastor Paul. Oke, terima kasih. Bacaan firman Tuhannya semangat sekali, luar biasa. Nah, saya matikan dulu Pak Yuda. Iya, terima kasih. Ya, ini rambut saya lagi berantakan karena baru mandi tadi, terus ketiduran, saudara ya. Mau tak basahin rambutnya dingin banget. Jadinya saya nggak basahin, udah gini aja, dipotong aja ya, saudara. Oke, saudara, berbahagialah orang yang selalu mencari Tuhan yang sejati dalam hidupnya, saudara ya. Dia tidak berretorika dengan Tuhan, sebab dia akan memperoleh segala kekayaan surgawi bersama dia, saudara. Saudara, kitab Ester adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab kita yang tidak ada kata Tuhan, ya. Di situ tidak ada kata Tuhan satupun, saudara. Maupun Elohim, El, Tetragrammaton YHWH, atau Allah, atau Elah, ya, Ilah, nggak ada, saudara. Ya, nggak ada satupun kata Tuhan di sana, saudara. Ya. Nah, itu luar biasa sekali ya. Tetapi kitab Ester ini adalah sebuah kitab yang luar biasa kalau Anda baca, betapa dramatis sekali, saudara ya. Ya nanti di Ester 9 ya, kita baca nanti kalau pas lagi membahas Ester 9 bagaimana terjadi pembalikan keadaan yang luar biasa oleh karena orang-orang yang berpuasa, saudara. Beneran puasa, saudara ya. Nah, tetapi puasanya mereka itu nggak agamawi, saudara ya. Makanya nggak pakai kata Tuhan di situ. Nah, kalau Anda baca dalam Perjanjian Baru tadi, Matius 11, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak agamawi. Siapa di sini masih agamawi? Agamawi itu seperti apa? Ya, dikit-dikit Tuhan nggak boleh. Oh, Tuhan kan suara Tuhan berkata. Oh iya, bahkan kita selalu mendengar suara Roh Kudus. Iya, kalau kamu kurang tenanan, saudara. Nggak taunya yang kamu dengarkan cuman kepenginanmu sendiri. Banyak orang yang ngomong sama saya, Roh Kudus berkata. Kadang saya dulu saya senang Roh Kudus berkata. Lama-lama saya melihat banyak orang berkata Roh Kudus berkata itu karena apa, saudara? Ya itu kayak orang Islam kalau bilang insya Allah itu, saudara. Saya tanya Tuhan dulu ya. Aku tak doa dulu ya. Saya sekarang berusaha menghindari kata itu ya, saudara ya. Tak doa dulu ya. Terus berapa hari kemudian, gimana sudah doa? Belum, lupa. Gundulmu peyang, saudara. Sampai masih suka begitu, saudara. Bilang aja kalau nggak bisa, bilang nggak bisa, gitu, saudara ya. Belajar ngomong tidak. Susah ya. Orang Jawa kalau suruh ngomong tidak itu susah. Kalau Pak Gindo gampang, orang Batak. Tapi Pak Gindo ini orang Batak, hatinya Jawa, saudara. Lembut sekali. Susah, saudara ya. Belajar ngomong tidak, ya, saudara ya. Ya Pak Santi Hammer ini orang Batak, hatinya Jawa, saudara ya. Suruh ngomong tidak susah sekali. Saya lebih galak, saudara. Kalau bilang enggak, pokoknya enggak urusan. Belajar ngomong tidak, saudara ya. Kalau saudara nggak suka, saudara nggak pas hatinya, ngomong yang jelas, yang enak. Tidak, gitu, saudara ya. Enggak. Udah kenapa? Ya pokoknya nggak usah kasih alasan. Kalau kamu lagi nggak pengen, bilang aja enggak. Nggak usah kebanyakan alasan. Kan nggak segala sesuatu kayak alasan kan. Kamu lagi nggak pengen kok. Bilang tidak, belajar. Ajari anakmu untuk ngomong tidak. Jadi kalau anakmu bilang tidak, jangan biasanya dibujuk, saudara. Biarkan dia punya prinsip dengan tidaknya dia. Nanti dia gampang dibeli, gampang digoyang, saudara, dari kecil. Kalau ada anak kecil, Anda bangga kalau berhasil membujuk anakmu. Wah, itu pendidikan yang salah, saudara ya. Jangan. Ketika anakmu punya keyakinan, enggak, kamu kasih tahu, kamu jangan nyesal ya, bilang enggak ya.
Tapi jangan, supaya kamu kasih tahu nanti konsekuensinya. Enggak, pokoknya enggak, ya udah. Dan Anda dukung tidaknya dia, saudara. Dukung. Supaya kata tidaknya dia itu jangan goyang, saudara. Oh, itu nanti kalau digajak tidur sama orang, ya anakmu perempuan dijadikan, ya ada om-om datang, masih iPhone 11, iPhone berapa sekarang? Nah itulah yang baru itu ya. Dia ngomong tidak. Ya kan sekarang banyak cabai-cabean gara-gara dikasih iPhone baru, saudara ya. Ngeri, saudara. Belajar sampai ngomong tidak. Anakmu yang cowok, jangan sampai nanti dibawa sama tante girang. Belajar ngomong tidak. Dibujuk atau sama temennya ya, anakmu cewek, rayu-rayu. Belajar ngomong tidak dan nggak goyang, saudara. Oh, nanti Tuhan marah. Nah, itu saudara repot, saudara ya. Tuhan marah. Lama-lama mikir, emang Tuhan tahu ya, kan di kamar gak ada yang tahu. Repot, saudara. Jangan berkata Tuhan marah, itu era perjanjian lama Tuhan marah, saudara ya. Di dalam era perjanjian baru adalah konsekuensi. Segala sesuatunya belajar dengan konsekuensi. Ya, banyak sekali ya ujian, pencobaan yang datang pada kita. Itu adalah konsekuensi dan kita nggak sanggup nanggung konsekuensi dari pencobaan-pencobaan yang saudara keenakan itu. Kemarin ya hari Selasa Pastor Daniel Alexander khotbah di Den Haag ya, bagus sekali saudara ya. Iblis ya mencobaimu dengan keenakan, membuat dirimu enak. Kalau kamu sudah enak, keenakan, ya enak saudara ya, nggak kepengin nggak enak. Siapa di sini yang kalau sudah keenakan nggak kepengin, nggak mau nggak mau beranjak kayak Likna sudah duduk lupa berdiri. Iblis itu mengentertain kita dengan keenakan, saudara. Itulah sebabnya katanya Pastor Daniel ya kalau ada masalah jangan ditengking. Persis ya, ini persis sekali ya, semua yang beliau khotbah, yang beliau ajarkan itu persis dengan yang kita ya. Kalau ada badai itu jangan ditengking, saudara. Tapi jalani di dalam badai itu. Kalau kamu tengking-tengking itu badainya berhenti, kamu diomelin sama Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau ada badai udah nggak saya tengking lagi, saudara. Saya jalanin sampai badainya sudah nggak berasa. Badai, tiap hari kita ngadepin badai. Kurang badai apa? Buronan 139 negara. Ya, tiap hari kita ngadepin badai. Mana saya di sini nggak punya pekerjaan tetap, pekerjaan saya yang mengajar Anda, ya kan, dari kelas evangelis apologetik. Tiap hari kita badai, saudara. Iya kan? Tapi kita pembayar pajak coba. Tiap hari kita badai. Ini saya lagi ngerjain kanopi, saudara ya. Bukan kanopi, kita bikin rumah kayu di belakang ya, ruangan tambahan, saudara. Karena ruangan yang sekarang saya pakai ini kita mau bikin studio, saudara ya. Ini saya buka nih. Nah, ini belakang ini kita bikin studio, saudara ya. Ini semua ini jadi studio, semuanya buat kalau rekaman ya, kalau ibadah, buat pemuridan ya. Jadi ini pindah ke belakang semua nanti, di belakang kain hitam di belakang saya itu ya, kita bikin ruangan lagi 3x5, saudara ya. Itu dulu Pak HW sama saya grillen di situ ya, makan ikan bakar di situ. Bukan grillen ya dulu, kenapa ya dengan Pak HW ya? Sosis ya, bukan, wurst, makan wurst Jerman, saudara. Wurstnya enak banget, saudara ya, wurst Jerman di seluruh dunia paling enak di Jerman. Wurstnya, saudara. Saudara, badai itu selalu ada, ya, ribut segala macam. Di era perjanjian baru itu kita hidup dengan konsekuensi, saudara. Nah, kalau kita sudah hidup dengan konsekuensi, ya kita hidup dengan apa, saudara? Berpegang erat kepada firman Tuhan, logos yang tertulis. Ya, ada banyak sekali ya. Anda kalau melihat di YouTube itu ya, banyak sekali para YouTuber itu khotbah ngalor ngidul. Ya, atau dia berapologet ngalor ngidul. Tapi firmannya bilang apa, ayatnya larinya kemana-mana. Ya, kemarin saya chatting ya sama Pak Ibnu Kalam ya, saya bilang, tafsirannya macam-macam.
Kalau Anda setia dengan yang tertulis, tafsirannya cuma satu macam. Kalau nggak ada tertulis dan kita nggak ngerti, jangan berasumsi, udah diem. Atau kita kasih tahu menurut saya. Maka tidak akan berantem, saudara. Begitu Anda paksakan pemahamanmu di situ, yang tidak tertulis, jadi berantem, saudara. Jadilah dogma yang ribut satu sama lain, saling membidatkan. Gitu. Jadi di dalam badai pencobaan hidup, di dalam segala permasalahan hidup kita, logos yang tertulis. Iman saya hancur, saudara, gara-gara yang tertulis bilang apa, saya mikirnya kemana-mana, gara-gara khotbahnya pendeta karismatik ini, saudara. Klaim janji Tuhan, wah saya klaim, saudara. Tuhan bilang apa, saudara? Ya, ini yang paling benar ya, yang Pak Daniel Alexander semalam khotbah, saudara, ya, tadi Selasa, tadi malam ya, Selasa ya, di Den Haag ya, dia bilang penderitaan itu membuat kita semakin mendekat sama Tuhan. Penderitaan itu membuat kita melekat erat sama Tuhan. Ya, orang yang suka dengan penderitaan, orang yang suka dengan penderitaan, pencobaan, masalah, artinya bukan suka-suka dia suka cari-cari masalah, bukan, tetapi dia bisa menikmati segala ketidaknikmatan itu dengan ucapan syukur, saudara. Maka dia akan benar-benar ketemu Tuhan. Dan iblis takut sama orang ini, nggak akan dekat, saudara. Karena iblis akan mengentertainmu dengan kenikmatan, dengan keenakan. Makanya ketika Anda masuk di dalam pencobaan dan penderitaan, mengucap syukur. Dan jangan, saudara, terus panik, ya, kepengen supaya penderitaan itu pergi, saudara. Tapi berdamailah dengan penderitaan itu. Anda kira saya nggak hidup dengan penderitaan, saudara? Ya, saya berdamai dengan penderitaan. Saya berdamai. Wah, kalau mau cerita melankolis-melankolisan mah bisa mewek-mewek, saudara, atau mehek-mehek. Tapi saya berdamai dengan semua penderitaan itu, hidup dengan itu, dan berjalan meniti. Nah, itu tadi ya, jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dalam aletheia, aku berjalan, ya, mengikuti firman Tuhan dengan aletheia. Ya, saudara, ya, itu yang harus kita lakukan kalau Anda lagi dalam masa-masa pencobaan. Jangan ditengking-tengking, nggak usah, jalanin, saudara, nikmati di dalam penderitaan itu. Karena ketika kamu sedang menderita penderitaan badani, lagi menanggung konsekuensi dari pencobaan, dan responmu benar, maka kamu tidak berbuat dosa. Ya, karena dari situlah kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam badai, saudara. Di dalam badai itu kamu akan berjumpa dengan Tuhan kalau responmu benar. Kalau responmu salah, ya, saudara. Responmu harus benar, saudara, di dalam penderitaan. Tanpa saudara harus sok rohani dikit-dikit. Masya Allah. Saya kalau lihat orang Islam suka begitu, ya. Masya Allah, begitu, ya Allah, ya. Saya sebel, saudara, ya. Sama ya, kalau dikit-dikit ini, ya, pemain drum kita ini, Benyamin ini, ya, saudara, ya. Dikit-dikit bilangnya Yesus, Yesus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Sebel, saudara, ya. Saya sebel, saudara, kalau lihat orang begitu, ya. Dikit-dikit orang nyebut nama Tuhan, dikit-dikit nyebut nama Tuhan. Ya, nanti dikit-dikit misuh, saudara. Habis misuh nyebut nama Tuhan. Sebel, saudara, yang lihat orangnya enak. Enak nggak, saudara? Saya mungkin waktu SMA begitu ya, dikit-dikit. Oh, Tuhan Yesus. Saya pikir dulu itu rohani ya, karena dulu senior-senior kami yang di gereja itu full-timer. Oh, Tuhan Yesus, kuduskan mata saya. Lihat orang pacar. Oh, Tuhan Yesus. Dikit-dikit Tuhan Yesus, dikit-dikit Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus, ampuni. Siapa yang pendeta-pendeta yang suka begitu ya? Oh, Tuhan Yesus, dikit-dikit Tuhan. Rasanya rohani banget. Pengen naplok, saudara, ya. Kelakuannya badek. Habis oh Tuhan Yesus, mulutnya misu-misu, saudara. Benyamin pernah saya kritik itu ya, lihat ya.
Kamu mulutmu baru bilang Tuhan Yesus, terus kamu tadi bilang fuck. Dia paling suka ngomong fuck shit gitu ya. Saya bilang, kamu ya baru ngomong fuck shit. Barusan kamu bilang Yesus. Oh kan Tuhan Yesus suka bercanda. Ya kamu coba ya, tempatkan Yesus itu sama-sama tai, sama-sama. Mantas enggak itu, saya bilang. Nah, itu saudara ya. Saudara, ketika Anda mau bertuhan, ketika Anda menikmati Tuhan, Anda nggak perlu dikit-dikit nyebut nama Tuhan, saudara. Orang Yahudi aja nggak berani, saudara, ngomong-ngomong tentang Tuhan. Orang Yahudi aja nggak berani, saudara, menyebut nama Tuhan. Jadi dia menyingkirkan kata Elohim, kata Yahweh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka nggak. Orang Yahudi ini, saudara ya, yang di Israel ini, orang-orang Yahudi, para rabi yang saya temui ya, saudara ya, dia nggak dikit-dikit menyebut nama Tuhan, nggak, saudara. Dia hidup wajar sekali, saudara, seperti orang sekuler. Tapi mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tauratnya mereka, di dalam tradisi Yahudi mereka, dalam hidup keagamaan mereka, saudara. Tanpa mereka sebut-sebut Tuhan. Wah, mereka hati-hati sekali menyebut nama Tuhan itu ya. Menyebut Anda pakainya God saja, G-O-D itu, Anda G terus kasih silang, saudara. Atau pakai apa? Minus D. Menyebut God saja, mereka hati-hati, saudara. Jangan menyebut nama Yehova, saudara. Menyebut God saja, mereka hati-hati sekali. Nggak main-main. Seberapa Anda respect itu, saudara ya. Kita nggak usah menunjukkan keimanan kita dengan dikit-dikit Tuhan. Tanya Tuhan dulu ya. Bilang saja, nanti aku tak pikir ya. Tak pertimbangkan dulu. Jangan takut, saudara ya. Jangan mau di-framing sama orang. Karena Anda takut menolak, Anda menolaknya dengan halus. Kalau saya lagi ngobrol-ngobrol, aku tak tanya Tuhan dulu ya. Nah, itu biasanya itu 90% nolak, saudara. Ya, orang Islam kalau bilang, oh mau nggak nih hari Sabtu tak jemput nanti insya Allah. Nah, itu berarti dia nolak, saudara, biasanya. Iya apa Anda jangan bilang insya Allah. Kalau saya tak gituin, saudara ya. Kalau iya masalah nanti nggak jadi apa-apa, Tuhan berkehendak beda, kita ngerti ada Tuhan di sorga, ya. Tetapi jangan menolak dengan membawa-bawa nama Tuhan. Jangan Anda berkelit dengan membawa-bawa nama Tuhan. Atau Anda bercanda dikit-dikit bawa nama Tuhan. Atau Anda hidupmu dikit-dikit supaya kelihatan rohani, dikit-dikit sebut nama Yesus. Bikin enak, saudara. Suamimu itu enak, saudara. Kalau kamu lagi dikit-dikit, oh Tuhan Yesus. Haleluya. Dikit-dikit begitu, saudara. Wah, pengen naplok, saudara. Serius, saudara ya. Saya kelakuannya badek, saudara. Kalau hampir biasanya kalau orangnya dikit-dikit, haleluya, Tuhan Yesus baik. Wah. Nah, biasanya kelakuannya badek, saudara ya. Oh, dikit-dikit ya. Jangan dikit-dikit Tuhan, tidak membuat iman baik, tidak membuat kerohanian baik, saudara. Tetapi lakukan diakonia. Baca firman, diakonia setiap hari, mengasihi, mengampuni, memberkati, praktek hidup dalam kebersahajaan. Bukannya terus Anda dikit-dikit, oh Tuhan Yesus, haleluya. Dikit-dikit haleluya, tiba-tiba haleluya. Anda pernah ketemu sama orang begitu? Wah, saya duduk begitu ya di gereja. Di gereja Pentakosta ya. Pengerja-pengerja yang lagi pergi sama pengerja itu lagi diangkut, tiba-tiba haleluya. Tiba-tiba bisa begitu, saudara ya. Untuk menunjukkan betapa dia itu rohaninya sudah lebih tinggi dari saya, gitu, saudara ya. Ya begitu ya. Nanti kalau kita lagi duduk di rumah, lagi minum, bilang, Pak, Mas minum, apa bilang Bang minum. Oh, haleluya. Sikar apa sikar. Oke, untuk menunjukkan kerohaniannya itu, saudara ya. Ada yang ini ya, di Eropa sini ya. Di jalan bisa di bandara bisa tiba. Wah, itu saya nggak mau dekat-dekat kalau Anda begitu. Nanti kalau Bu Vivin Pak Alex datang ke Israel ketemu saya, tiba-tiba saya jemput di bandara, langsung nggak kenal, tak tinggal. Nggak kenal. Lebih baik Anda langsung praktek. Ya. Hayati Tuhan. Menghayati Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Di dalam praktek. Bukan dengan menyebut-nyebut nama itu, saudara. Bukan ya. Makanya Tuhan bilang dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya.
Bukannya orang yang berseru padaku Tuhan, 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 dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Enggak, saudara ya. Enggak perlu, saudara. Hidupmu mencerminkan kamu itu punya iman apa enggak. Yakobus ya. Yakobus 2 ayat 27. Iman tanpa perbuatan. Tunjukkanlah imanmu dalam perbuatan. Bukan dalam mulutmu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.